Gadis malang itu tidak mengetahui bahwa suaminya adalah seorang pengusaha kaya. Setiap hari sepulang kerja, saya mengendarai mobil listrik untuk mengantar suami saya pulang. Ketika dia berlari untuk mengambil helmnya, seorang rekan pertambangan perempuan memandang rendah gadis itu dan menghina CEO. Ayung, apakah Anda mengendarai mobil jelek ini? Betapapun miskinnya pacarku, dia tetap bisa membeli mobil mewah. Sedangkan bagi Anda hanya tahu cara pamer. Tak disangka, sang CEO langsung mengeluarkan kunci dari sakunya dan menekannya. Ini disebut juga mobil asli, betapa kurang pemahamannya. Kali ini, gadis itu juga maju sambil memegang helm. Dan CEO pulang dengan mobil listrik istrinya. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nasib dua orang pasti sudah dibicarakan beberapa hari lalu. Untuk menghindari kencan buta yang diatur ibuku, sang CEO sengaja mengenakan seragam hotel untuk bersiap melarikan diri. Tanpa diduga, saya baru saja masuk ke kamar pribadi. Kemudian seorang gadis muncul di belakangku. Menarik tangannya, ku tidak butuh hadiah pernikahan. Tidak perlu mahar, tidak butuh apapun. Apakah kamu setuju untuk menikah denganku? Jenderal itu berdiri diam selama beberapa detik. Dan tujuan gadis itu melakukannya, itu karena waktu itu, gadis itu bertemu keluarga pacarnya untuk pertama kalinya. Siapa sangka calon ibu mertua akan dengan dingin menawarkan kesepakatan. Meminta gadis itu untuk melahirkan 3 anak dalam waktu 5 tahun. Yang 2 diantaranya pasti laki-laki. Di saat yang sama, setelah menikah dengan keluarga mereka, harus mencuci pakaian dan memasak makanan untuk seluruh keluarga setiap hari. Jangan keluar tanpa izin. Setelah membacanya, gadis itu membeku. Ini jelas merupakan kesepakatan yang sia-sia. Dia tidak akan menandatangani. Ibu mertuanya mencibir dan berkata jika dia ingin menikah dengan keluarga kaya, harus mengikuti aturan. Jika tidak, dia akan bersama putranya selama 5 tahun. Maka dia tidak akan pernah menganggap gadis desa seperti dia. Saat ini, gadis itu sangat ingin pacarnya berdiri. Katakan bantu aku, tapi sang pacar sepenuhnya berada di pihak ibunya. Bahkan suruh gadis itu setuju dulu, menikah, lalu berdiskusi perlahan. Menghadapi hinaan berulang kali dari ibu pacarnya, gadis yang marah bersiap untuk pergi. Secara tak terduga bertemu secara kebetulan. CEO berpura-pura menjadi pelayan, untuk melampiaskan amarah di hatiku. Dia segera bertanya kepada orang lain apakah dia akan menikahinya. Apa maksudmu? Dia sengaja menemukan seseorang secara acak. Tidak layak menghina kami, apakah itu benar? Saya tidak bermaksud menyinggung kalian. Saya hanya ingin memberitahu Anda, Lam Hye, aku bukan tipe wanita yang mendambakan kejayaan yang sia-sia. Aku juga tidak akan bergantung pada kekuasaan dan kekayaanmu, Payung. Dia memiliki semangat yang nyata. Kamu tentu saja, kamu ingin menikah dengan pelayan rendahan seperti ini. Lam Hye, ada apa denganmu? Putra kami berhak memiliki kekuasaan. Kami memiliki hubungan kerjasama dengan The Hao Group, Raja Van Hai. Aku ingin tahu apakah dia tega melepaskan keluarga Wei kita. Saya tidak percaya. Anda akan mendapatkan sesuatu seperti ini. Anak laki-laki, dia hanya berakting bersama kita. Apakah kamu setuju untuk menikah denganku? Dia gemetar. Tidak apa-apa, biarkan dia memblokir ibumu dulu. Mengambil. Jadi sekarang ayo daftarkan pernikahan kita. Kamu bilang sebelumnya, keluarga Wei memiliki hubungan dengan kelompok The Hao. Bolehkah saya bertanya keluarga Wei yang mana? Tai Asia Wei Ti. Dia bertanya untuk apa ini? Tidak ada. Akan menikah. Ngomong-ngomong, berikan istrimu hadiah yang besar. Saya tidak menyangka bahwa saya tiba-tiba bersemangat menikah dengan orang asing. Hei, di mana rumahmu? Atau aku akan mengantarmu pulang. Saat ini untuk sementara saya tidak punya rumah untuk kembali. Apakah Anda meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di Van Hai? Ternyata itu adalah seseorang dari tempat lain, berkeliaran sendirian di luar, dan karena aku kehilangan makananku. Lam Hye, kamu sungguh kejam. Tidak apa-apa, kamu bisa menginap di rumahku dulu. Seperti ini, kamu tunggu di sini dan aku akan mengambil mobil untuk menjemputmu. Menarik.
Halo, saya baru saja mengambil foto dan mengirimkannya kepada Anda. Dia mengirimkannya ke ibuku. Katakan padanya aku sudah menikah. Katakan padanya untuk berhenti. Apa? Apakah tuan muda sudah menikah? Rumah itu pasti sedang kacau sekarang. Pulanglah dan beritahu wanita itu sendiri. Tunggu sampai stabil lalu bicara. Katakan saja padanya untuk mengabaikanku. Oh benar. Batalkan semua. Bekerja sama dengan Taya Weiti. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Mobil yang kamu katakan. Apakah ini mobil? Kelihatannya sangat kecil namun memiliki fitur yang sangat canggih. Membawa 2 orang pun tidak masalah. Asrama, kenakan helm Anda. Apakah kamu yakin tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tangkap aku. Ayo pergi, awal. Kamu lambat. Maaf. Mama. Aku tidak bisa kehilangan lem here. Lihatlah penampilanmu yang tanpa harapan ini. Kamu harus tabah, loh. Dia pasti akan kembali. Mama. Keduanya sebenarnya sudah menikah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Anda tahu? Halo, apa yang kamu katakan? Batalkan semua kerjasama dengan The House Star Group. Halo, halo. Nasi sudah matang. Cobalah dan lihat bagaimana rasanya. Lezat. Mengapa mangkuknya kosong? Saya tidak suka makan hal-hal itu. Jangan bilang Anda kehabisan uang. Sekitar waktu tiba di Van Hai untuk menerima kerabat. Benar-benar menghabiskan seluruh tabunganku. Akhir-akhir ini agak macet. Nama keluarga mantan pacar tuan mudanya. Baik atau buruk, keluarga terkenal berhak memilikinya. Mengapa Anda tidak menyetujui syarat keluarga mereka untuk menikah di sana? Kemuliaan dan kekayaan bisa bertahan seumur hidup. Peribahasa mempunyai kalimat, aku lebih memilih menjadi gadis miskin daripada menjadi istri orang kaya. Aku sudah bilang, orang-orang itu bukan apa-apa. Anda mengatakannya sedikit terlalu tegas. Jangan bilang begitu. Aku tidak bisa memberimu makan. Anda dapat yakin. Saya telah menemukan pekerjaan, saya akan pergi bekerja besok. Sebelum dia mendapatkan pekerjaan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberi Anda kondisi materi terbaik. Kondisi fasilitas terbaik. Kata-kata ini dari wanita itu membuatku sangat tersentuh. Sekali dikatakan, itu harus dilakukan. Tapi membesarkan seseorang, bukan anak anjing. Makanan, minuman, pakaian, hiburan, semuanya membutuhkan uang. Hai pendatang baru, apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin tahu apakah seseorang di kantor pusat akan datang memeriksa hari ini. Kenapa kamu masih duduk di sana? Tidak ada tanggung jawab sama sekali. Jangan terburu-buru ke departemen logistik untuk meminta bantuan. Maaf, aku akan pergi sekarang. Tipe pendatang baru seperti ini sangat suka menghukum.
Tuan muda, hari ini datanglah ke Tinduk untuk memeriksa pekerjaannya. Tidak perlu terburu-buru. Saat ini adalah Tuan muda. Adalah orang yang bergantung pada istrinya untuk menghidupinya. Saya harus meluangkan waktu untuk pulang sebelum dia pulang kerja. Hah? Cepat bersihkan, orang-orang di markas besar akan segera tiba. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Pemeriksaan kejutan. Bos Tam, manajer umum sedang dalam perjalanan pulang. Silakan datang ke kantor dan tunggu sebentar. Saat itu, dia adalah Tuan Muda Kaisar Hao. Ya Tuhan, dia tampan sekali. Dia berkata jika dia bisa menikah dengan Tuan Muda, apakah kehidupan akan mencapai puncaknya? Apakah Tuan Muda Kaisar Hao sudah tiba? Anda di sana. Cepat buatkan teh dan bawa ke kantor. Gunakan teh naga Taiho dengan kualitas terbaik, tanpa ada kesalahan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku melakukannya. Tiba-tiba seorang bos besar datang ke perusahaannya. Semua orang sibuk-sibuk. Apakah itu telepon wanita muda itu? Apakah kamu tidak di rumah? Mengapa ada suara orang lain di sisimu? Kamu keluar dulu. Saya keluar. Apa yang kamu lakukan di luar? Saya ingin melihat apakah saya dapat menemukan pekerjaan. Jadi tolong pulanglah lebih awal. Jangan bicara denganmu lagi. Saya harus membawakan teh untuk pemimpin, pulang dan melanjutkan pembicaraan. Selamat tinggal, oke. Apakah kamu pergi bekerja di sini? Mengapa saya datang ke sini ketika saya sedang mencari pekerjaan? Aku punya teman kuliah di sini. Saya harus datang melihat apakah saya dapat menemukan pekerjaan. Saya tidak tahu di mana kantornya. Jadi Anda tidak bisa sembarangan lari ke kantor manajer umum. Kamu kembali dulu, ya. Jadi tolong pulanglah lebih awal juga. Saya pulang kerja dan pulang. Dia di rumah menungguku, ya. Di mana kamu mendapatkan pakaian bagus seperti itu? Ah, sewa saja. Ini adalah merek mewah kelas dunia. Sekalipun itu produk palsu, harganya beberapa ratus yuan. Lagi pula, teman kuliahmu sudah menjadi senior di perusahaan. Saya memahami harga diri. Dari pria. Semuanya ada pada saya, rumah itu hampir kehabisan beras. Saya juga tidak punya uang untuk membelikannya pakaian yang layak. Seperti ini, sekarang cepat kembalikan pakaiannya. Saya bekerja keras, berusaha menghasilkan uang. Segera memperbaiki kehidupannya yang menyedihkan. Oke. Jadi tolong pulanglah lebih awal. Ya, cepat pergi, aku harus kembali bekerja. Lem Hie, kamu lari ke suatu tempat. Bukan pada posisi kerja saya. Begitu sampai, dia dengan sukarela meninggalkan posisinya. Aku harus keluar sebentar, tapi aku tidak akan bolos kerja. Dia bahkan berani membantah, gaji bulan ini akan dipotong. Mengapa hal itu sangat tidak masuk akal? Rezim gajinya seperti itu. Jika Anda tidak ingin melakukannya, berkemas dan segera pergi. Ada apa, Bos Hoak? Pendatang baru ini tidak mengerti. Baru saja masuk dan keluar dari posisi kerja. Saya sedang mendidiknya. Pendatang baru itu, siapa namamu? Halo Bos Hoak, nama saya Lem Hie. Saya baru-baru ini harus pergi jalan-jalan. Saya tidak ketinggalan pekerjaan. Apakah seseorang bernama Lem Hie baru-baru ini datang ke perusahaan Anda? Tuan muda berkata, jagalah orang-orang dan jangan biarkan dia menderita kebencian. Lem Hie, berhentilah membuat alasan. Andai semua orang seperti dia, perusahaan sedang dalam kekacauan. Jika Anda tidak ingin bekerja lagi, segera keluar dari perusahaan. Orang yang harus pergi adalah kamu. Bos Hoak, Anda manajernya, mengapa Anda begitu sombong? Kemanusiaan peduli di mana karyawan baru Anda berada. Periksa dirimu untukku. Jika tidak, datanglah sendiri ke Departemen Sping dan mengundurkan diri. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Datanglah ke kantorku nanti. Ya.
Bos Hoak. Namamu Lam Hie. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Dia menganggap ini sebagai kompensasi untuk dirinya sendiri. Tidak perlu kompensasi. Meninggalkan jabatannya secara sewenang-wenang pada jam kerja. Ini memang salahku. Mulai sekarang aku tidak berani lagi. Saya serius akan bekerja keras mulai sekarang. Tidak masalah apakah Anda bekerja dengan serius atau tidak. Selama dia merasa nyaman, tidak apa-apa. Ambillah cepat, anggap saja sebagai tunjangan kecil bagi karyawan baru. Ayo cepat. Terima kasih Bos Hoak. Tidak, terima kasih diperlukan. Selama Tuan Muda puas, itu saja. Hah. Tunjangan karyawan baru sangat tinggi. Layak menjadi anak perusahaan The How Group. Benar-benar kaya dan murah hati. Apa yang harus dimakan untuk makan siang? Apa yang ingin kamu makan? Tampaknya di bawah. Ada pembukaan restoran baru. Saya mengundang semua orang untuk makan. Itu dia. Lam Hie, bisakah kamu makan ini untuk makan siang saja? Mengapa petani pun tidak setara? Abaikan dia adalah seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Kamu miskin, saya dengar suaminya juga seorang pengangguran. Layak untuk dimakan ini. Tunggu. Nona Lam Hie, ini produk Anda. Ada orang yang makan sampai kenyang dan kehilangan lemak. Saya suka membandingkan segala sesuatu dengan orang lain. Bukannya aku punya suami yang baik? Anda juga harus makan lebih baik dari yang lain. Apakah Anda sudah menerima kotak makan siangnya? Mengerti, saya sudah memakannya. Terima kasih. Hari ini, saya tidak hanya bisa makan makanan lezat, tetapi saya juga berkembang. Tapi jangan mengirimkannya lagi di kemudian hari. Kotak makan siang yang mewah menghabiskan banyak uang. Di perusahaan, jangan keras pada diri sendiri hanya untuk menghemat uang. Saya dengar, pada siang hari dia hanya makan 1 pangsit. Anda harus makan dengan baik, Anda dengar. Tidak apa-apa, sebelumnya seperti itu. Jika keuangan Anda terbatas, simpanlah sebanyak yang Anda bisa. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi, aku akan menutup telepon. Tidak akan dikirim nanti. Bayi ini sangat sulit untuk ingin dia makan dengan benar. Halo. Mulai besok kami menanggung semua makanan untuk perusahaan tinduk. Belum dengar, perusahaan sudah menanggung biaya makan. Ini juga standar A level. Saya mendengar itu adalah perintah dari kantor pusat. Bosnya sangat baik. Saya juga tidak tahu pendapat Bodhisattva yang mana. Itu benar. Udang. Kenapa dia punya udang? Mengapa saya tidak memilikinya? Benar juga, kenapa hanya dia saja yang memilikinya? Yang tidak kita miliki, mari kita lihat milikmu. Mengapa milik kita tidak sama? Apa yang sedang terjadi? Bos Andalah yang sangat peduli pada Anda. Jangan bilang dia teman kampus Tam Tutan. Itu benar, jika tidak. Hari itu Tam Tutan tidak akan pergi ke kantor direktur umum untuk mencari seseorang. Mengapa kamu peduli padaku? Halo. Tuan Muda, ikuti instruksi Anda. Ini, dia melihat, Lam Hie dan Bos Hoak saling pandang. Hubungan yang sangat tidak biasa. Sejak Lam Hie tiba, Bos Hoak selalu menjaganya. Bahkan udang adalah satu-satunya yang dia punya. Dia bertanya apakah mereka berdua menjalin hubungan itu. Saya melihat kemungkinannya. Terakhir kali manajer mengajari Lam Hie, membuat Bos Hoak marah. Bos Hoak adalah pria yang sudah menikah. Roh rubah Lin Xiao ini benar-benar tidak tahu malu. Tam turun tangan untuk menghancurkan keluarga orang lain. Lam Hie, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Siapakah Lam Hie? Ini aku, apakah ada yang salah? Wanita manja. Siapa kamu? Mengapa kamu memukulku? Siapa saya? Saya istri presiden.
Rubah betina mula yang merayu suamiku, kan? Apa yang kamu lakukan, menjadi gila ke perusahaan? Apakah kamu masih berani melindungi Vixen ini? Rubah betina jenis apa? Kataku padanya. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu fitnah seenaknya. Kamu juga, apa yang kamu lakukan di sini? Kembali bekerja, fitnah. Beranikah kamu mengatakan dia bukan kekasih? Beranikah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang teduh di antara kalian berdua? Siapa yang bilang padamu aku punya perasaan padanya? Itu tersebar di seluruh perusahaan. Apakah kamu pikir aku idiot? Bos Huo, menurutku kamu tidak normal dengannya. Sepertinya banyak perhatian khusus. Wajah mungil ini juga memiliki kecantikan. Saya tidak berharap dia menyukai gaya ini. Nyonya Diep. Saya tidak pernah menyinggung perasaannya. Jangan menambahkan bahan bakar ke api saat ini, oke? Tidak, kakak perempuanku yang baik dikhianati, aku harus mendukungnya. Kamu bilang... Pada akhirnya, apakah cerita-cerita itu nyata atau palsu? Saya tidak nyaman mengkritik pekerjaan atasan saya. Saya tidak tahu apakah dia dan Lam Hye punya perasaan pribadi atau tidak. Namun di perusahaan, Lam Hye memang diperlakukan tidak seperti biasanya. Bahkan terakhir kali, Bos Hoak juga memotong 20.000 dari keuangan untuk Lam Hye, dan mengatakan itu adalah tunjangan pegawai baru untuk Lam Hye. Perusahaan kami tidak memberikan tunjangan karyawan baru. Menjelaskan. Tuan muda menyuruhnya untuk tidak mengatakan apapun. Penjelasan apa? Saya tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Jadi, apakah Anda punya penjelasan? Biar saya jelaskan. Tutan, ikuti untuk melihat lebih lanjut.